Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih bertemu dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sekarang kita memasuki kompetensi dasar yang ke-11, yaitu evaluasi hasil kegiatan usaha. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas dua materi. Yang pertama, evaluasi internal, itu meliputi kekuatan dan kelemahan. Kemudian yang kedua, evaluasi eksternal, itu meliputi peluang dan ancaman. Silakan kalian pelajari materi berikutnya dengan baik. A. Faktor internal, itu meliputi strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan. Bagian-bagian dari faktor internal itu meliputi sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, serta pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Kemudian, hal-hal yang dievaluasi dalam faktor internal adalah produk dan perangkatnya. Artinya, apa yang kita hasilkan, baik berupa jasa maupun barang dan peralatannya. Kemudian, sumber daya keuangan. Ini meliputi keuangan sebagai modal proses produksi dan dalam pemasarannya. 3. Sumber daya manusia. Bisa meliputi tenaga kerjanya, manajernya, pengolahnya, maupun penanam sahamnya. Properti teknologi dikenal juga dengan PropTech ya, adalah penerapan teknologi yang mengoptimalkan proses atau model bisnis serta membangun model bisnis baru di industri properti atau real estate. Ini bisa berupa perantara penjualan, kemudian agen properti, bisa berupa broker atau marketing, baik secara independen maupun perusahaan. Jadi ini adalah pengembangan teknologi dengan menggunakan model bisnis yang baru ya, terutama di bidang perumahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga teknologi yang digunakan dalam dunia usaha yang lain. 6. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Jika kepercayaan masyarakat masih tinggi terhadap perusahaan kita, maka mereka akan membeli dan membutuhkan barang-barang yang kita jual. Tetapi jika kepercayaan masyarakat sudah menurun, maka produk-produk kita tidak akan diminati lagi oleh masyarakat. Artinya daya beli masyarakat menjadi turun. 6. Kemampuan memasarkan. Ini adalah kemampuan kita bagaimana memasarkan produk-produk kita baik secara offline maupun secara online. 7. Kemampuan distribusi, artinya adalah kemampuan dari perusahaan kita untuk menyebarkan atau mendistribusikan barang-barang kita ke pasar-pasar yang menjadi sasaran perusahaan kita. Anak-anak, ini adalah contoh evaluasi aspek pasar dengan analisis kekuatan dan kelemahan pada toko lampu hias online ya. Di sini adalah analisis strength atau kekuatan. Kalian bisa menuliskan kekuatan-kekuatan apa saja yang dapat memberikan motivasi kepada kita. Misalkan produk diminati tidak hanya di kalangan rumah tangga dan pekerja, tetapi juga mulai disukai oleh anak muda. Kemudian di sebelah kanan ini adalah analisis weakness atau kelemahannya. Jadi selain kita mempunyai kekuatan dari produk-produk kita juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Kita tuliskan di sini, misalkan sulit memenuhi permintaan pasar yang menuntut corak model baru setiap minggu dan seterusnya ya. Kemudian di bawah ini adalah strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan ini ya. Strateginya bagaimana? Kemudian kalau di sebelah kanan ini adalah strategi untuk mengatasi kelemahan usaha ini gitu. Jadi masing-masing kita tuliskan strateginya. Kemudian ini adalah contoh evaluasi aspek teknis dengan analisis kekuatan dan kelemahan usaha toko lampu hias online. Sekarang kita masuk ke evaluasi aspek teknis. Nah, ini analisis strength ya. Teknis itu adalah prosesnya. Jadi kita membuat analisa dari proses-proses produk yang kita hasilkan. Kita tulis di sini, misalnya foto produk lampu hias yang terpasang di toko online sangat menarik, jelas dan terpampang dari berbagai sisi. Nah, itu adalah kekuatan kita ya, dilihat dari teknisnya. Kemudian kita juga punya kelemahan nih.
Terkadang foto produk sulit dibuka pada smartphone karena kuota internet lambat. Nah, itu adalah kelemahan-kelemahan kita dari sisi teknis. Kemudian kita lihat di sini ya, ini adalah strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan dari aspek teknis tersebut ya. Kalian bisa lihat di sini misalnya membuat foto baru dengan tampilan yang berbeda tetapi tetap bagus agar produk terlihat fresh dan seterusnya ya. Jadi secara teknisnya strateginya seperti ini. Kemudian untuk mengatasi kelemahan tersebut maka mempunyai strategi seperti ini ya. Misalnya membuat deskripsi yang lebih jelas tentang produk dan seterusnya. Itu adalah aspek teknisnya. Sekarang kita pelajari tentang aspek finansialnya. Dari kekuatannya, misalkan dalam waktu 2 tahun berjalan sudah dapat membayar biaya operasional secara penuh dan seterusnya ya. Jadi ini kekuatan-kekuatan kita tulis di sini dilihat dari segi keuangannya. Kemudian kita juga bisa melihat atau menuliskan di sini kelemahan-kelemahannya apa dari usaha kita dilihat dari segi keuangannya ya. Misalnya belum bisa cepat mendapat pelanggan karena usaha baru, jadi biaya operasional baru bisa dibayar penuh pada bulan kedua. Nah, itu kelemahannya ya. Sekarang strateginya bagaimana? Untuk kekuatan strategi di bidang keuangan itu misalnya hasil di bulan ketiga diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dan seterusnya ya. Kemudian strategi untuk mengatasi kelemahan usaha misalnya melakukan evaluasi cara promosi dan mencoba cara promosi baru yang biayanya terjangkau. Nah, dan seterusnya ya, nanti kalian bisa membacanya di sini. Hal-hal yang harus diketahui terkait evaluasi internal usaha. 1. Mempertahankan kekuatan yang dimiliki usaha ya. Kemudian berusaha untuk meningkatkan target peningkatan usaha. Kemudian memperbaiki kelemahan dan mencari solusinya. 3. Membuat strategi untuk meningkatkan kekuatan tersebut. 4. Membuat jadwal pelaksanaan strategi dan melaksanakannya. 5. Melaksanakan pelaksanaan strategi sesuai jadwal ya yang sudah ditetapkan. B. Faktor eksternal, ini ya berasal dari luar perusahaan kita. Apa itu? Yaitu tentang ancaman dan peluang. Adanya peluang serta ancaman tentu saja akan memberikan data yang harus dimasukkan dalam penelitian kita sehingga akan menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Poin-poin yang akan menjadi faktor eksternal antara lain tren, budaya, sosial, politik, ideologi maupun perekonomian, sumber-sumber permodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi dan lingkungan. Ini adalah hal-hal yang akan kita bahas dalam faktor eksternal ya. Tren bisnis ini apa yang sedang up to date sekarang ini. Kemudian budaya masyarakat itu kebiasaannya seperti apa. Kondisi sosial, politik, dan teknologi ini artinya bagaimana kondisi sosial masyarakat di sekitar kita atau konsumen yang akan menggunakan produk-produk kita. Situasi politik, misalkan situasi pilkada, perlu barang-barang atau produk apa yang mendukung, kemudian teknologi apa yang sedang berkembang saat ini. Kondisi perekonomian negara, kita lihat situasi negara apakah dalam keadaan aman atau dalam keadaan perang ataukah seperti saat ini sedang mengalami pandemi corona ya. Jadi kemungkinan perekonomian negara mulai menurun. 5. Peraturan dan kebijakan pemerintah, artinya adakah kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang mendukung produk-produk kita dan menjatuhkan produk-produk kita. Kemudian 6. Perkembangan teknologi, ini kita tidak bisa menghindari dari perkembangan teknologi ya, terutama sekarang pemasaran produk-produk bisa melalui daring. Anak-anak, ini adalah contoh evaluasi dilihat dari aspek pasarnya dengan analisis peluang dan ancaman pada toko usaha lampu hias online. Ini adalah peluang-peluang apa yang menjadi analisis pasarnya. Misalnya dengan adanya revolusi industri 4.0,
konektivitas akan lebih mudah sehingga akan membuka peluang mendapatkan pelanggan yang lebih luas. Nah, ini kalian tuliskan di sini apa peluang-peluangnya. Kemudian di sebelah kanan ini ancamannya apa dari perusahaan lain atau pihak lain terhadap perusahaan kita. Misalnya, dengan kemudahan konektivitas akan lebih mudah bagi pesaing untuk meniru produk lampu hias hasil usaha dan seterusnya. Itu merupakan ancamannya. Kemudian strateginya apa? Kita lihat di sini. Strategi untuk menangkap peluang. Misalnya, terus perluas sasaran pelanggan dengan strategi SEO, Search Engine Optimization untuk toko online dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca sini ya. Kemudian strategi apa untuk mengatasi ancaman usaha tersebut? Misalnya nih, tetap kreatif, inovatif, dan menghasilkan produk original. Lama-kelamaan pembeli akan tahu mana usaha yang produknya kreatif dan original dan mana yang tidak. Nah, itu adalah strategi-strategi untuk mengatasi ancaman dari perusahaan lain. Evaluasi aspek teknis dengan analisis peluang dan ancaman usaha toko lampu hias online. Nah, tadi kita membahas tentang aspek pasar ya. Sekarang kita membahas tentang aspek teknisnya. Analisis opportunities atau peluang. Dilihat dari teknisnya itu kita bisa menuliskan di sini. Misalnya, dengan adanya revolusi industri 4.0, konektivitas akan lebih mudah sehingga akan memudahkan teknis operasional toko online. Dan seterusnya ya. Kemudian ancamannya apa? Kemudahan konektivitas tentu akan berisiko terhadap ancaman hacker di dunia maya. Nah, itu merupakan ancaman. Ini ada 3 ya. Kemudian ini bagaimana strategi kita untuk menangkap peluang tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Lakukan update secara berkala tentang kemajuan-kemajuan teknologi yang baru sehingga usaha dapat terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan seterusnya ya. Kemudian strategi apa dalam mengatasi ancaman usaha? Dilihat dari aspek teknisnya, yaitu mencari jasa sistem keamanan yang aman dan terpercaya dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa melihat di sini. Ini adalah contoh evaluasi aspek finansial ya, dengan analisis peluang dan ancaman. Kita lihat di sini, ini aspek finansialnya. Dengan adanya revolusi industri 4.0, biaya konektivitas akan semakin murah, tetapi jangkauan penjualan lebih luas. Nah, itu ya. Kemudian nanti kita cari strateginya seperti apa. Ini ancamannya. Dilihat dari aspek finansial. Ketatnya persaingan harga pada perdagangan online akan membuat presentasi keuntungan usaha semakin sedikit. Nah, ini ancaman-ancaman ya. Kemudian strateginya bagaimana? Kita lihat di sini ya. Terus perluas jangkauan penjualan dengan biaya yang tetap efisien sehingga lebih menguntungkan usaha. Nah, ini merupakan strategi dari peluang tersebut dilihat dari aspek finansialnya. Kemudian strategi untuk ancaman usaha dilihat dari finansialnya adalah tetap kreatif, inovatif, dan menghasilkan produk original sehingga tidak bersaing terlalu ketat atau maksimalkan promosi dan seterusnya ya. Anak-anak, tindakan yang harus dilakukan setelah melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahan itu apa? Satu ya, merespon evaluasi tersebut ya. Jadi hasilnya apa kita respon itu untuk meningkatkan perkembangan usaha. Yang kedua, mempersiapkan strategi-strategi untuk merespon peluang baru yang berpotensi untuk usaha. Ketiga, membuat strategi persiapan untuk mengatasi ancaman ketika waktunya tiba. 4. Membuat jadwal pelaksanaan strategi usaha. 5. Melaksanakan strategi usaha tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Ini untuk persiapan kalau nanti ada ancaman yang datang sewaktu-waktu. Begitu nak ya. Anak-anak, demikian PPT dari Ibu. Silakan nanti kalian putar-putar kembali untuk lebih jelasnya. Kemudian nanti silakan kalian mengerjakan tugas berikut ini. Untuk hal-hal yang belum jelas, kalian bisa menanyakan di grup WhatsApp pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya.
Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.